mungkin pemikiran tentang bagaimana memajukan kebudayaan sebagai perwujudan mungkin ya dari seperti misalnya sekarang yang diamanatkan undang-undang perwujudan kebudayaan, terutama di Wija para Wija Lepakau. Kemudian organisasi yang pertama tadi mungkin diharapkan seperti apa, kita akan bahas ini lagi. Satu Bapak tidak buat ini, tidak ini. Maka ini sudah kesepakatan, sudah protap, saya bilang kesepakatan bisa dirubah Pak. Keputusan Mendagri tahun 26 tahun 2014 memang sudah diatur itu lembaga adat. Tetapi kontennya harus konten untuk mengurus, menentukan pilihannya sendiri. Jadi bukan underbo dari pemerintah. Harusnya seperti itu. Nah, makanya saya ada ide lembaga adat yang mendapat berkah yang sangat luar biasa. Hari ini berkumpul dengan tokoh-tokoh khusus silakan yang punya pengaruh besar dan konsisten terhadap kebenaran pengembangan dan pelestarian budaya. Pemerintah daerah Kabupaten Bone juga mengambil dengan baik dan memberikan ruang kepada siapa saja perasaan Wija warna Latar Lepakau untuk dicoba. Bagaimana? Cuma saya hanya konsentrasinya bahwa mungkin ada dua saja expressing yang harus dibicarakan, bahwa untuk bisa lebih mempertajam hubungan silaturahim di antara sesama Wija abad dari Lepakau ini ya, bahwa kita konsep ini saya berharap bahwa sepakat pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bone. Inilah mungkin yang harus dirumuskan secara konkret. Untuk pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bone ini langkah-langkah konkret apa yang harus dilakukan? Dan pasti pemerintah daerah Kabupaten Bone sepanjang itu masih sesuai dengan norma dan kebijakan, pasti pemerintah Kabupaten Bone akan mengambil itu. Konsep itu yang pertama. Terus yang kedua, memang diharapkan bahwa ada pembentukan wadah organisasi Wija. Saya kira ini tidak terlalu berlebihan. Dan ini bukan berarti bahwa mau membuat sesuatu yang kemungkinan malah saya melihatnya bahwa pembentukan ini niatnya tulus, ikhlas adalah organisasi ini yang pertama saya atas nama pemerintah Kabupaten Bone tentu berharap bahwa kalau memang nanti direkomendasikan bahwa ada yang tertentu ini, pada yang terbukti juga ada langkah konkret apa yang dilakukan dan kemanfaatan apa yang bisa diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan ini. Sungguh bahagia rasanya kita bisa berbagi untuk mengorek pikiran, pendapat, gagasan untuk ke depan seperti apa yang perlu kita buat mengenai Bone. Dan saya bukan Bone tetapi Sulawesi Selatan. Sebab begitu pembacaan saya pada naskah ketika bicara Bone, kayaknya bicara tentang Sulawesi Selatan, bahkan bicara Sulawesi, bahkan bicara Nusantara. Baik, karena waktu yang tersedia sedikit, pertama saya memulai bahwa syukur alhamdulillah atas bantuan dan dukungan pemerintah Bone, saya berhasil menulis lontara Sake Atrelong Bone dan itu sudah beredar. Dan termasuk tadi apa yang saya sampaikan di sejarah singkat Lepakau itu disari dari bagian buku itu. Ya, ada 8 naskah yang saya gunakan dan yang terpenting saya mau sampaikan bahwa penyusunannya itu saya sampai ke Berlin, saya sampai ke ANU Australia, karena rupanya di sana ternyata di situ semua Latar Bone ada, termasuk dokumen-dokumen yang pernah ada di Dinas Kebudayaan Bone ada di sana, dokumen di Jakarta Perpustakaan Nasional juga ada di sana dalam bentuk digital dan bebas diakses. Ya. Kemudian ada 3 pertanyaan. Dengan apa kita bisa mengenali masa lampau untuk memperjelas masa depan Bone? Karena ini bagi saya penting sekali. Karena kita mungkin merekonstruksi, melakukan gagasan-gagasan tentang mungkin kebudayaan apa, tapi pertanyaan seperti apa masa depan itu akan kita arah dengan menghubungkan dengan masa lalunya. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan agar masa lampau itu bisa terhubungkan dengan masa kini? Yang ketiga, dengan apa kekuatan literasi Bone, Bugis, Makassar itu bisa hidup? Ya, salah satu jawabannya saya beri alasan
filologi, yakni naskah kuno. Nah, di sini hadir Profesor Dr. Andi Kasmawati, sama-sama membahas terkait keorganisasian. Tidak, masalah organisasi ini sudah dijamin dalam undang-undang bahwa kita diberi hak untuk berkumpul. Jadi tidak ada satupun yang bisa melarang kita untuk berkumpul. Dengan adanya pertemuan Wija Lapatau ini itu sudah tersirat di dalamnya bahwa kita ini sudah berkumpul. Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam berkumpul ini adalah bagaimana melegalkan perkumpulan-perkumpulan yang sudah ada ini. Jadi sepertinya di Jalapatau ini adalah kerucut dari semua yang ada di daerah-daerah atau bahkan yang muncul dari wija-wija. Apakah dia pernah menjadi arung ataukah organisasi yang terkait dengan pemajuan budaya atau kekeluargaan. Nah, apa yang perlu dipersiapkan oleh kita semua untuk membentuk sebuah kepengurusan atau sebuah organisasi, itu kita kembali kepada aturan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang yayasan atau perkumpulan itu sudah diatur. Nah, yang saya sempat ambil yaitu yang pertama harus disiapkan adalah bagaimana Wija ini membentuk sebuah kepengurusan, karena itu adalah syarat utama untuk membuat sebuah perkumpulan, kemudian dilegalisasikan, apakah berupa yayasan atau dan lain sebagainya, dan juga harus ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, karena di situ akan kelihatan apa namanya tujuan dan di mana bersekretariat. Kurang lebih seperti itu, dan saya kira kalau ini nanti mengerucut, maka kita harus ada pertemuan sekali lagi yang membuat yang namanya apakah SGD, apakah seminar untuk mengkaji. Saya kira itu sangat singkat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya membagi dua. Yang pertama, masa depan pemerintahan Indonesia di bawah NKRI. Yang kedua, pelestarian kebudayaan. Bone ini pernah mengalami kecelakaan politik. Saya kira setelah Andi soal saya tahu tentang politik pernah menjadi koti. Saya yang buat. Dan Kotif itu adalah langkah untuk menjadi kota madya. Satu langkah lagi menjadi kota madya. Menurut sejarah yang pernah terbaca, di Sulawesi ada 5 kota dulu yang suka menjadi kota praja. Yang pertama Gorontalo, Palu, Kendari, Parepare, dan Matampone. Hanya Matampone yang gagal di kota praja. Ini berkali-kali menjadi gagal terus di Matampone ikut kota otonom. Itu menurut saya kecelakaan politik. Sudah naik, kenapa turun lagi? Kalau waktu itu tidak ada apa-apanya, ya maaf. Nah, waktu saya gubernur, saya minta Pak Pandi Al-Maldini, tolong turunkan tim, teliti itu syarat-syarat di Bone, Matampone. Bagaimana bisa nggak menjadi kota otonom masuk atau tidak? Yang kedua, saya bagi kajian lebih kritis, saya bersumber daripada keraton itu sendiri. Jadi boleh mengatakan itu. Kalau orang tidak mengaku, silakan saja. Itu kita keluar ke sana. Mengaku bahwa dia ini adalah raja. Kadang saya merasa siwa. Saya sering sama-sama begini.
pertemuan Raja Raja Nusantara. Mau disebut ketua pemangku adat. Di Jawa tidak ada ketua. Yang ketua pemangku adat itu adalah parti. Dalam lembaga adat itu parti. Kita hargai, kita dilindungi. Oleh karena itu, saya kira sejalan dengan pemikiran Muhammad SAW dengan jahatnya kita, ini sudah harus seperti itu. Ini juga alhamdulillah tidak lengkap, sampai perangkat itu banyak. Itu juga demikian, kita kan belum lengkap. Ini perlu barangkali dikaji ulang, itu juga kembali kepada Bapak Bupati. Nah, harus seperti dengan Pak Bupati, memang kita ini semua raja ini tidak punya lagi raja, tapi kita adalah pemegang memperdengarkan kepada tokoh kaya yang hadir saat ini pesan budayawan kegiatan budaya di seluruh Indonesia. Saya sudah 3 bupati saya hadapi, mulai daripada saya pegawai, dimulai dengan beliau Petarola. Saya terus ditunjuk sebagai pelaksana budaya. Waktu itu tidak ada istilah pemangku adat, tidak ada. Cuma ditunjuk. Karena saya yakin bahwa saya pada saat itu saya pegawai. Para bupati juga tahu bahwa silsilah saya ini. Tetapi ada juga yang lain. Kenapa selalu saya harus ditunjuk? Saya juga tidak tahu. Mulai dari Petarola. Begitu ada kegiatan sahabat. Setelah itu berikutnya sampai masuk pasar. Selalu saya ditunjuk. Jadi saya merasa bahwa pada saat kegiatan-kegiatan di seluruh Indonesia saya mewakili, saya tahu betul bagaimana budayawan, sejarawan di seluruh Indonesia terhadap Kerajaan Bone. Kalau disebut yang pertama ini dipersilahkan dari Sultan Jogja, dari Raja Buah. Setelah disebut Bone, begitu disebut yang berdiri pada saat ini, begitu waktu itu disebut dari Kerajaan Bone. Tangannya di situ meledak betul. Itu pesan bahwa Bone di perasaan di seluruh Indonesia begitu besar nilai sejarahnya. Tepuk tangan tepuk. Padahal dia belum lihat saya. Apalagi figur saya kan tidak meyakinkan. Tapi saya belum jalan, orang sudah murung tepuk tangan. Hidup Bone, hidup Bone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan apa yang kami rasakan dan apa harapan kami terhadap pertemuan hari ini. Izin kurang lebih 1 menit aja. Saya generasi kedua Bija dari Bone yang besar di Papua, khususnya di Manokwari, Papua Barat. Saya terima kasih dengan pertemuan ini. Akhirnya saya bisa tiba di tanah leluhur saya. Namun ada satu hal yang sangat menarik saya pada Papua Karen Tomalugutu. Saya dari Papua ke Jakarta hanya 4 jam dari Manokwari. Tapi saya dari Bone tadi malam, saya tiba di Makassar, saya kesini kurang lebih 6 jam lebih. Apa yang jadi salah di sini? Saya dari Papua ke Jakarta, beri jaraknya. Tapi saya dari Makassar ke Bone cuma kurang lebih 200 km. Saya harus tempuh dalam waktu 7 jam kurang lebih dengan badan yang sama hampir malaria kalau bilang. Tapi ini mungkin jadi satu solusi atau satu apa dicarikan
menemukan solusi pembicaranya, sehingga kami yang generasi milenial ini yang besar di tanah rantau bila mana balik ke Bone bisa menjadi seperti kami ke Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Beribu-ribu naskah dokumen kita, tapi Bone belum punya satu akses yang kita bisa akses dari, misalnya dari seluruh Indonesia. Kami di Papua bisa mau akses dokumen itu Bone, kami bisa masuk ke aplikasi apa begitu. Dan ini mungkin jadi masukan buat Bapak Sekda, dibuatkan satu aplikasi online yang kami bisa mengaksesnya ke situ. Dan yang terakhir, kami berharap event-event seperti ini sering lagi dibuat, sehingga mungkin Rp1, Rp1.000 kami belanjakan di Bone bisa jadi stimulan buat ekonomi di Bone. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Gigi Marhama, kebetulan saya pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Unhas. Jauh-jauh saya datang ke sini sendirian, walaupun sebetulnya ada tugas saya ke Pangkep bakti sosial, tapi saya bela-belain karena dalam Al-Quran itu tidak kurang dari 5 kali Allah menghimbau kita untuk silaturahim. Jadi seperti yang dikatakan saudara kita dari Papua Barat, bahwa hendaklah acara seperti ini sering-sering digelar, karena tak kenal maka tak sayang. Saya kesini karena saya takut jangan sampai satu kantor saya itu ada saudara saya, sepupu saya, keluarga saya, satu nenek, tetapi saya berseteru atau saya berdebat, padahal saya punya ibu atau saya punya tante. Itu yang saya khawatirkan. Jadi saya datang sendiri, bela-belain kesini dengan harapan agar kita itu diberkati. Semoga kita ini akan terus kesini. Dan saya ingin menyampaikan bahwa saya lahir di desa Teti Kendarai, tempat Arupalaka dilahirkan. Takalala Lebesi. Jadi kalau bisa Teti Kendarai itu kita bikin suatu tempat di sana untuk semacam baruga begitu. Sebab sering ada keturunannya itu datang menziarahi kuburan Yaladado dan menyaksikan tempat lahirnya Arupalaka, tetapi hanya datang dan pergi tanpa bersilaturahim dengan keluarga yang ada di tempat itu. Jadi kalau bisa saya bersedia menyumbangkan tanah saya untuk dijadikan tempat untuk dan juga untuk silaturahim keluarga besar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melampaui menjadi offset dalam hal ambil keputusan kabupaten ini sudah bisa melampaui itu ya. Karena itu budaya sih Pak tahu. Mungkin belum saya dan keluarga saya sendiri bisa menghargai kedudukannya. Paling tidak nanti malam sepulang besok malam langsung saya sampaikan. Jadi saya mungkin saya tidak boleh mengambil keputusan kalau ada pengambil keputusan lebih tinggi dari saya. Itu budaya sih saya tahu. Kemudian yang selanjutnya untuk tadi rencana tindak lanjutnya ini mencapai legal aspek segalanya, mungkin sebenarnya ini pakar-pakar sudah ada, timnya saja dibentuk tim permuknya. Nanti kalau ada mau ditanya di media saya boleh, yang kali di sini boleh masukkan tim permuk ke dalamnya. Sekilas saja tim permuk ke jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti Bone bisa kan di rumah kalau orang Bone, tapi besar di luar daripada orang Bone, lama di Bone, pejabat di Bone, ya itu aja Bone. Ya saya coba berpikir ya. Alur pikiran saya begini, nenek-nenek kita sampai nenek saya di Mapanyuki sampai sekarang Bone itu firqa-firqa, kelompok-kelompok. Ini sejarah, kita ini ahli semua. Yang kami diskusikan dan seluruh yang kita sampaikan tadi ini akan diperbaiki kembali oleh SC, dan ini akan menjadi satu naskah untuk pertemuan hari ini. Oleh karena itu saya melihat pertama bahwa eksistensi Bone harus ada. Ini tadi sudah disampaikan. Ini tandanya kita harus mengikuti pertemuan kesultanan. Ini yang penting untuk dilakukan. Sehingga eksistensi Bone ini ada secara nasional. Dan ini harus sustainable. Tidak boleh terpotong hanya sampai di sini. Sehingga pertemuan ini harus lanjut terus.
Jadi ini sehingga tadi sudah disampaikan bahwa pertemuan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, sehingga ini harus berlanjut. Saya kan diminta sama Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas dukungan terhadap kegiatan ini, dan alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah melaksanakan Tunas Sipulung yang akan berfokus pada salah satunya adalah pembentukan organisasi para bijak yang mungkin akan berbadan hukum, baik itu yayasan dan sebagainya. Yang kedua, beberapa rekomendasi terhadap upaya-upaya pemajuan kebudayaan, baik itu Bone secara khusus maupun Sulawesi Selatan dan Indonesia secara umum. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.